tentu di ACC misalnya itu belum tentu gitu, kita bakal melihatkan. Jadi mungkin kita hal yang terpentingnya dulu lah, karena menurut gua kalau masalah mengganggu apa enggak ya, kalau menurut gua justru mumpung kita lagi di minggu sekarang menurut gua, karena menurut gua minggu sekarang bukan minggu-minggu yang terlalu hektik lah, karena minggu depan di saat proper pagi, di saat proper bunga itu bakal lebih hektik. Jadi ini berarti masih minggu apa ini bilang santai enggak, tapi dibilang sibuk banget juga enggak. Jadi sibuk banget berapa karena kita kan tiap hari juga bakal berangkat pagi pulang malam. Minggu ini aja kita kan udah mulai pelayanan. Sabtu Minggu kita udah libur aja. Oh, lu aja tunggu jadi niatnya. Misalkan kita bisa minggu, jadi itu bisa jadi opsi kalau memang bisa Sabtu atau Minggu kita check out. Tapi kalaupun emang bisanya besok itu misalkan atau nggak lusa, misal bukan weekday ibaratnya. Kalau menurut gua nggak akan selama itu. Maksud gua untuk kita pindahan. Kalau misalnya untuk survei kontrakannya? Nah, survei, kalau masalah survei, gue yakin banget dengan orang desa yang udah kayak segitunya sama kita. Kalau memang kita beneran ibaratnya fix nih, udah, gue yakin pasti bakal dicariin segitunya juga sama mereka, bakal bisa segitunya juga, karena tadi pun lo udah diajak ngeliat langsung. Jadi ibaratnya sebenarnya pilihan kita mah udah ada nih, tinggal kita lihatnya aja mana yang paling cocok, mana yang memenuhi kriteria lu, apalagi karena ibaratnya ya yang ngomong tadi bukan 1-2 orang doang gitu loh, ibaratnya kita dikasih yang dari yang paling biasa sampai yang paling bagus. Jadi bahkan bilang yang paling bagus pun ada gitu kan, bakal dikasih lihat gitu. Kalau dan harganya di notis juga nggak? Berapa ini? Itu sampai 1 juta. Jadi masuk semua, bahkan ada yang 800. Untuk tuh mahal di 1 juta. Tinggal dilihat aja paling mahalnya lah itu. paling dari gue juga. Oh ya paling tadi terkait Aceh ya, terkait rokok tadi soalnya gue nggak setuju. Walaupun lu mau di sana rokok juga nggak bisa bebas itu juga, apalagi nanti bakal ada cewek-cewek. Bisa aja asapnya masuk lu ke ruang tengah, sampingnya langsung kamar masuk ventilasi sama aja gitu. Jadi kalau misalnya lu ngerokok ya di depan yang jauh, kalau misalnya emang nggak ingin. Oke. Tapi di situ jadi kelihatan kan apa? Gue bisa mendapatkan hal itu dengan kita pindah juga. Iya. Karena kalau di sini jujur ya gue nggak nyaman kalau gue ngaku di sini, karena ya karena di sini orang lain juga. Gue juga ibaratnya apa ya? Kalau rumah kan halaman bagian kita ya ibaratnya. Itu halaman tuh isinya punya kita karena kita ngontrak di situ. Sedangkan kalau ini kan halaman semua penghuni kos. Iya paham, makanya gue cuma menyangkal yang lu mau ngerokok di tengah ruangan itu aja. Terus sih Gue izin masuk ya. Jadi kan emang tadi Fajar juga udah menjelasin kalau bahwasanya kalau misalkan emang nanti bisa kita emang diizinkan jadi kita bisa untuk refund, kita setuju untuk semuanya pergi dari sini. Nah, yang bakal gue tekanin di sini karena adalah tujuan kita ngumpul lagi itu adalah bahasan kita ke Teteh. Nah, gue sebenarnya mau bahasin apa ya, minta tolong atau apalah kan nanti lu sebagai penghubung gitu ya di antara kita semua dengan Teteh. Jadi sebisa mungkin ini juga buat kita yang nanti kesana ya untuk tetap mengusahakan sebisa kita lah untuk bisa refund gitu, apalagi kan kita bahasanya tadi dibuka jalanan yang penghuni untuk terkait kita ke depannya. Nah, jadi kita minta tolong lu juga buat speak up gitu. Pertama karena apa ya bahasanya, kekecewaan kita karena tapi kita match dulu terkait harga dan sebagainya kayak gitu. Kalau misalnya emang benar ternyata kita memberi markup dari lu sendiri buat menyampaikan sebagai penghubung gitu ya terkait untuk kekecewaan kita terkait markupnya itu, dan beberapa alasan kita juga tadi yang udah kita omongin sama-sama untuk nyampein ke si Tetehnya itu loh. Kenapa gue lebih milih lu, karena
sebagai penghubung gitu ya, dari kita. Walaupun nanti kita pasti bakal nimbalin, omongan lu itu pasti juga bakal diinin sama si teteh, karena emang dari awal lu ngomong dan apapun yang semua berinteraksi dengan teteh itu lu gitu loh, walaupun itu dari jawaban kita gitu. Jadi gua harap nanti pas kita nyampein alasan kita dan sebagainya, lu bisa benar-benar menjelaskan sedetail-detailnya gitu loh, terkait apa yang kita bicarain saat ini. Bentar. Markup itu berapa kriteria dibilang markup? Karena kalau enggak, gua pengen mastiin aja gitu. Di atas nominal berapa sudah dibilang markup? Karena kalau misalnya di atas 20 itu 700 dibagi 30 itu 23.000 dikali 4 itu 950-an. Nah kalau buat gue 950-an itu ada sisi gocap kan. Nah itu nggak terlalu parah-parah banget markupnya walaupun di markup gitu. Nah paling yang kalau misalnya memang harganya jadi tentang 700 atau segituan itu kalau menurut gue bukan termasuk markup ya. Tapi kalau misalnya iuran-iuran itu gue juga butuh kejelasan juga gitu, apakah iuran itu juga benar segitu. Kalau misalnya memang iuran di markup mungkin gue bisa minta keringanan iuran tersebutnya. Tapi kalau misalnya memang harga bangunan ternyata memang pasaran 700 ya gue nggak bisa bilang hal tersebut, karena memang kalau misalnya kita ngitung 40 hari ya emang sejuta. Itu kan tadi alasan kita sebenarnya di awal yang apa ya, yang mungkin masuk akal gitu kita, yang pertama itu bukan di bisa suka, itu mungkin yang jadi poin pertama yang bakal kita sampaikan saran juga ya. Nah terus terkait pajak bilang markup, kenapa? Soalnya kayak tadi Aceh bilang juga, di kakak bilang 600.000 dikasih ke orang sini, tapi kenapa malah di markup yang besar-besaran gitu. Jadi masalah nominal selisih-selisihnya sebenarnya itu yang sangat disayangkan gitu. Takutnya kalian nggak paham ini ya. Kita bisa bilang markupnya itu bukan dari harga sebutanya, tapi dari harga awal dia bilang nggak 2,2. Kita sebagai orang awam belum tahu harga di sini, tiba-tiba diturunin sejuta, memang tergiur, pasti langsung tergiur. Cuma lu bayangin, misalkan dari awal beliau ngasih harga aslinya yang lu bilang sejuta taruh 950 sejuta, bayang nggak kita bisa nego lagi di bawah itu? Siapa? Bisa nego lagi untuk di bawah itu, bisa 900, misalkan setengah mungkin, misalkan memang bener harga pasarannya memang setengah, tapi kita ditambah, kita kan berarti tambah orang, terus juga kita 40 hari yang tadi lu bilang, mungkin itu bisa normalnya sejuta lah gitu misalkan. Tapi yang kita sayangkan harga awalnya beliau bilang 2,2, yang dimana kita disitu belum tahu pasaran sini, tiba-tiba diturunin 1 juta, ya gimana kita nggak tergiur gitu kan, karena kita belum tahu harga di sini, jelas pasti tergiur banget. Tapi bayangkan misalkan dari awal kita ini jujur, oke harga awal misalkan 550, tapi kalian berempat 40 hari misal sejuta 100, kita masih bisa nego di bawah itu lagi. Jadi maksud lo markup itu bukan harga realnya berarti? Iya, bukan harga yang kita bayar, tapi harga di awal yang kita kasih tahu. Kalau harga awalnya itu karena tetenya nggak mau kehilangan kita, karena pas dia bilang 2,2 lo langsung ghosting, jadi panik lah. Ibaratnya ini ada cuannya kalau di BOV gua. Udah 1 juta juga gua udah cuan parah. Ada kemungkinan seperti itu. Cuma ya itu baca seru. Ada yang lagi lewat nggak sih? Tetangga tuh. Iya, itu kalau jadi ceritanya ada yang